Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar praktek mesin CNC untuk milling. Yang kita praktekkan untuk kali ini adalah mesin CNC dengan kontrol GSK 218 MCH. Ya. Pertama kali kita hidupkan mesinnya dengan menghidupkan saklar utama. Saklar utamanya ini kita on kan. Berikutnya adalah tombol power on, ini kita hidupkan. Setelah itu kita sambil menunggu loadingnya mesin, ini kita lepas untuk emergency. Di sini ada dua tombol emergency, kita lepas. Dia loading beberapa saat. Mesin sudah siap, dia sudah ready seperti ini. Berikutnya kita nolakkan mesinnya. Pertama, eretan ini kita arahkan ke bawah dulu, ke tengah dulu dengan gerak manual seperti ini, biar ke bawah. Kita arahkan ke bawah, kita arahkan ke tengah, ya, ke depan. Nah, setelah ini baru kita tekan tombol mesin zero, diikuti tombol Z plus, X plus, Y plus. Nah, seperti ini sampai di sini nanti semua pada koordinat nol. Ya. Setelah mesin hidup, kita mesin zero seperti tadi. Berikutnya adalah kita siapkan bendanya. Mohon maaf, perlu kita lihat bahwa di sini bendanya posisi horizontal. Ya, posisi horizontal dengan ragum dari depan seperti ini. Ya. Berikutnya kita gunakan pisau yang akan kita pakai adalah ini, ada pisau 20, pisau 12, pisau 10. Semua ada end mill flat. Kemudian ini adalah pisau 6. Ini center drill. Kemudian ini drill 4,2. Itu seperti itu. Nah, dengan posisi benda ragum pisau yang kita punyai, ya, dengan gambar yang sudah kita buat dengan toolpath yang sudah jadi semua. Sementara di sini gambar yang kita punyai adalah bentuknya tegak, gitu ya. Karena sudah jadi semua, maka kita harus pindah posisi benda ini, posisi mendatar. Caranya adalah ini kita kecilkan, kemudian supaya ini tidak kelihatan garis-garis kerjanya gerak pisau ini kita sembunyikan, ya, seperti ini kita sembunyikan. Nah, setelah itu kita blok, ya, benda ini kita blok gitu. Kemudian kita exprom, kita rotate, ya, kita rotate dengan posisi move, ya, move bergerak. Kemudian kita tentukan titik pusatnya ada di sini, kemudian kita putar 90 derajat gitu. 270 derajat, ya, 270 seperti itu. Kemudian kita coba lihat di sana. Nah, ini kemudian kita geser ke atas. Setelah ini kita ubah ke arah mendatar. Berikutnya adalah ini untuk toolpathnya semua berubah. Karena berubah sehingga ini kita region all, ya, kita select all dan kita region gitu, teman-teman. Nah, setelah semua sudah dan kita tentukan di posisi bendanya, ini berarti lebarnya 70 atau sejajar sumbu Y-nya 70 dan panjangnya ini 100, tebalnya 30. Nah, setelah itu kita oke. Nah, ini untuk toolpathnya yang arah mendatar sudah bisa kita lihat hasilnya, dan nanti kita akan keluarkan programnya, ya. Akhirnya seperti ini. Nah, ini untuk facingnya.
Kemudian ini untuk kontur yang kecil itu, ya seperti ini. Ya, seperti itu hasil toolpathnya. Kita keluarkan programnya dengan menekan kode G di sini, sehingga dia akan muncul programnya. Dari pisau yang tersedia, kemudian gambar sudah saya jadikan mendatar. Berikutnya ini ada pisau sudah kita pakai untuk diameter 20 adalah facing, kemudian kontur pakai diameter 10, kontur 2D pakai diameter 10, dan seterusnya kita masukkan di sana ya. Khusus untuk facing ini saya keluarkan programnya sendiri dengan tekan G1 ya, tekan G1 karena facing ini untuk saya ratakan permukaannya. Benda yang saya punya ini masih perlu diratakan gitu. Saya keluarkan G1 ini, setelah saya klik itu maka muncul program seperti ini. Nah, ini akan kita masukkan ke mesin dengan catatan untuk T1M6 ini kita del, kita hapus. Kemudian di sini A0-nya dihilangkan. Kemudian G43H1 ini kita hilangkan. Demikian untuk yang bawah juga begitu, yang ini kita hilangkan saja. Ya, seperti itu. Kita akan simpan di flash disk dan kita transfer ke mesin. File yang kita hasilkan dari komputer Mastercam kemudian kita masukkan ke sini. Setelah kita masukkan, kita transfer ke mesin ya. Caranya adalah pertama kita tekan MDI, kemudian setting. Setelah setting, kemudian data ini kita tekan beberapa kali sampai muncul menu USB. Kita tekan, kemudian kursor ini kita pindah ke sana dengan panah ke kiri kanan ya, kanan. Kemudian kita pilih tadi saya membuat adalah tugas facing, berarti yang ini. Kemudian kita copy. Nah, di copy di sini minta nama file ya, nama file. Ketika perintah mengcopy, ini kita diminta untuk memasukkan nomor atau nama dari file itu. Saya ambil nomor 5 dengan O005 005, kemudian saya input. Maka dia akan mengcopy dan sekarang sukses. Setelah sukses untuk transfer data, selanjutnya kita siapkan pisaunya. Ini adalah pisau 20 ya. Kita pasang di sini. Posisi ini harus manual atau MPG. Kemudian kita masukkan di sini. Ya. Setelah kita pasang, berikutnya kita siapkan untuk setting ya, setting pisau terhadap benda kerja. Ya, baik, kita mulai setting. Pertama adalah memutar spindle ya dengan menu MDI, kemudian program. Kita sampai di sini program MDI, kita masukkan perintah memutar pisau dengan M3 dan kecepatannya kita ambil 600. Kita input, ya masuk ke sana, kita skill start. Maka pisau akan berputar. Selanjutnya kita geser pakai MPG, kita geser ke sana ya, sampai pada posisi pisau dan benda kerja bertemu pada titik 0 yang sama ya. Kita setting X dulu ya, pisau kita turunkan di bawah permukaan, kemudian kita sentuhkan di sebelah sisi kiri dari benda kerja sampai pisau menyentuh benda kerja ya. Begitu menyentuh benda kerja sampai menyentuh begitu ya. Maka selanjutnya adalah kita masuk ke menu setting G54 dengan cara
ini kita tekan. Kalau untuk seri GSK 218MC ini kita masuk ke menu setting, kita tekan beberapa kali sampai muncul menu seperti ini, setting G5459. Kemudian nilai X itu mohon maaf, ini sebelumnya tadi mohon maaf, ini kita nolkan dulu ya, belum kita nolkan. Ini kita naikkan ya. Pada posisi menyentuh tadi kita masuk ke position ya. Di sini harus posisi relatif, kemudian kita tekan X0 input supaya dia posisinya 0 di titik ketika menyentuh itu. Berikutnya kita geser sejauh jari-jari pisau ya sampai di diameter, karena diameter 20 ini jari-jarinya 10. Nah, dari sini kemudian kita nolkan lagi, kita tekan X 0 lagi dan input. Maka inilah nilai X0 yang sebenarnya. Setelah ini kita masukkan nilai X0 ini di setting G54 dengan cara ini kita tekan setting ya, kita setting sampai di sini ya, kita masukkan X0 input. Nah, dengan catatan ya, harus kita lihat bahwa ketika X0 input maka nilai di G54 dengan nilai di mesin ini harus sama, menyatakan bahwa ini titik 0 bendanya sudah ketemu. Tuh. Demikian untuk setting X nya. Sedangkan untuk setting Y itu pisau kita geser ke depan benda supaya dia nanti bisa menyentuh di sisi ini, sisi sumbu X gitu ya, sumbu Y maksudnya ya. Ya, seperti ini. Kemudian nanti kita sentuhkan kemudian dengan cara yang sama dengan sumbu X tadi kita masukkan di menu G54 ya. Seperti itu. 3. Setelah kita sudah lakukan setting, sudah ketemu titik nolnya dan kita masukkan ke setting G54, berikutnya kita akan mengeksekusi program yang sudah kita siapkan. Program kita buka seperti ini ya, edit program, kemudian masuk ke sini. Setelah itu kita tekan auto single ya. Kemudian pertama ini feedingnya 0 dulu supaya kita tahu sebelum penyayatan itu posisinya sudah ya. Dari auto kemudian kita tekan tombol single, kemudian ini di feeding ini 0 dulu ya. Kemudian lagi kita untuk mengeksekusi program kita tekan tombol cycle start dan tombol reset ini kita jaga-jaga barangkali nanti program kita ada masalah, ini kita bisa tekan gitu. Baik, kita coba lihat. Nah, seperti ini kita coba. Bismillahirrahmanirrahim ya. Pertama kita di sini akan membaca satu persatu mulai dari atas. Kalau di sini ada kurung berarti oleh mesin tidak dibaca ya. Berikutnya dia akan mulai memutar spindle dengan M3. Nah, seperti itu kita teruskan ya, dia akan gerak ke bawah menuju ke posisi awal. Berikutnya dia akan mulai menyayat seperti ini. Nah, kalau sudah dirasa benar program kita, maka single kita matikan, kemudian biar supaya dia jalan sendiri, menyayat sendiri ya. Seperti ini kita atur untuk feeding penyayatannya. Nah, seperti itu dia mulai menyayat, dan jangan lupa kita gunakan coolant ya. Ya, seperti ini untuk proses penyayatan fishingnya dengan pisau diameter 20. Jangan lupa menggunakan coolant supaya pisau kita awet dalam pemakaian. 3. Setelah pekerjaan fishing selesai,
seperti ini, kita akan melanjutkan proses seperti gambar yang sudah kita keluarkan programnya tadi, yaitu diameter 12, 10, diameter 6, mata bor dan seterusnya. Nah, untuk itu kita mulai untuk masang pisau yang pertama, yaitu pisau N-mil 12 ya. Kita pasang. Seperti ini. Setelah ini kita lakukan setting ya. Setting untuk pisau yang pertama. Untuk setting X dan Y tadi sudah kita lakukan ketika ketika pekerjaan facing. Jadi X dan Y itu tidak usah setting lagi karena nolnya sudah ketemu. Kita langsung mencari atau mendapatkan posisi untuk Z-nya ya. Caranya adalah ini, kita putar pisaunya. Kita putar, kemudian kita sentuhkan di permukaan pakai MPG ya, kita arahkan ke permukaan. Lebih bagus ini kalau pakai kertas ya. Kita sentuhkan di bidang benda kerja yang ada kita beri kertas ini ya. Kita turunkan pisaunya sampai menyentuh permukaan benda dengan tanda kertasnya bergerak. Ini kita gerakkan pelan-pelan karena sudah mendekat benda. Nah, kertas sudah bergerak, tandanya pisau sudah sangat mepet atau menyentuh permukaan benda kerja. Setelah ini kita masukkan nilainya, yaitu kita untuk nilai Z kita nolkan ya, di sini posisi 0. Kemudian kita masukkan ke setting di 54, dimana untuk pisau pertama ini karena ini menjadi acuan pisau yang kedua dan berikutnya, maka di sini untuk G54-nya kita isikan 0 ya, 0. Kemudian nilai dari pergerakan turun yang ini nilainya 279,55 ini kita masukkan ke H1 di sini ya. Kita masukkan H1 dengan menekan tombol Z0 input, maka nilai 279,55 akan masuk ke sana. Nah, ini menjadi pisau acuan ya, pisau yang pertama, kemudian nanti untuk pisau kedua dan seterusnya itu kita masukkan ke sini untuk nilai Z-nya sebagai nilai selisih antara pisau satu dengan pisau kedua dan seterusnya, seperti itu. 3. Nah, setting sudah kita lakukan. Yang pertama saya ulangi bahwa untuk karena ini pisaunya lebih dari satu, maka untuk setting G54 ini Z-nya kita nolkan karena semuanya nanti akan kita masukkan ke menu kompensasi, yaitu seperti ini. Kita tekan sistem sampai muncul offset seperti ini. Nah, ini adalah pisau nomor 1. Ini sebagai acuan untuk pisau yang lain ya. Dia punya jarak min 79,55 terhadap mesin zero. Demikian juga untuk pisau yang nomor 2, 3, 4 dan 5 dan sampai 5 pisau ini adalah selisih panjang pisau. Seperti itu. Setelah pisau sudah kita setting semuanya, sudah kita masukkan offsetnya, berikutnya kita akan lakukan eksekusi program yang sudah kita buat, yaitu dengan tekan edit, kemudian program. Setelah itu kita tekan reset supaya kursor berada di posisi paling atas. Setelah itu kita tekan auto, kemudian single dulu untuk melihat step-step yang pertama posisinya bagaimana, apakah sudah sesuai dengan koordinat-koordinat yang kita tentukan. Seperti ini. Setelah dari
kursor paling atas, kemudian auto, single, ya, maka ini kita tekan skill start dan mungkin tangan kita yang satunya di posisi reset, barangkali nanti posisi itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan, ya. Kita tekan ini, ya, dia akan ke bawah. Nah, dia mulai, kemudian dia turun untuk berada di posisi pertama, nah, seperti itu. Kemudian dia turun, ya, dan seterusnya dia akan mulai mengerjakan. Jangan lupa ketika pisau sudah mulai menyayat, ini kulennya kita nyalakan. Inilah proses untuk pisau pertama, penyayatan kontur yang tepi sudah kita laksanakan dan hampir selesai. Pisau nomor 1 sudah selesai membuat kontur yang atas. Kita lanjutkan pisau diameter 12 maksud saya. Ini akan mengerjakan pekerjaan kontur luar, ya. Kita caranya sama, setelah M00 ini kita tekan skill start, ya, tapi kita single dulu supaya kita bisa tahu posisi awalnya, ya. Nah, seperti ini dia mulai berputar, kemudian dia akan turun ke Z10. Nah, kalau dirasa ini sudah benar, kita tekan nonaktifkan tombol singlenya. Jangan lupa kulen dinyalakan. Pekerjaan kontur dengan diameter 12 sudah hampir selesai. Nanti akan dilanjut dengan pekerjaan poket segi 4. Poket segi 4 dimulai. Untuk poket lingkaran, selanjutnya adalah kita akan mengerjakan pekerjaan dengan pisau diameter 6, yaitu pekerjaan slot atau dalam bentuk membuat busur gitu, ya. Seperti ini. Kita mulai, kita auto single lagi, kita jalankan. Seperti ini, kemudian dia akan turun pelan-pelan dan membuat pocket slot. Pocket slot segera berakhir. Setelah pocket slot membuat busur ini selesai, kita akan lanjutkan untuk membuat pisau mata bor, ya, bor center dengan bor diameter 4,2. Sekarang kita sampai pada pekerjaan pengeboran dengan pisau drill kedalaman sampai min 15. Jangan sampai terjadi sesuatu sehingga kulingnya dinyalakan. Sekarang posisi pengerjaan pengeboran sudah selesai, ya, sudah selesai, sepertinya sudah selesai semuanya. Nah, seperti ini. Untuk hasilnya akan kita lihat bersama-sama. Nah, inilah hasil dari pekerjaan kontur luar, kontur tepi, kemudian ada poket lingkaran, poket segi 4, dan slot serta pengeboran. Demikian
Dari saya tentu banyak kekurangannya, sehingga mohon maaf, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.